Anda masih bersama Indonesia Pekan, kita masih bersama dengan Wagub DKI Jakarta, Pak Riza dan juga pengamat tata ruang, Pak Yoga. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Riza, tidak kurang dari 5 triliun untuk penanggulangan banjir. Anda melihat Pak Yoga, seperti apa harusnya proporsi anggaran ini untuk menghadapi dua bencana sekaligus agar penanggulangannya tetap terlaksana dengan optimal? Ya betul, tentu dengan anggaran 5 triliun ya di tengah pandemi ini merupakan upaya yang patut kita apresiasi. Apalagi dana yang diberikan ini sebenarnya merupakan peningkatan dibandingkan 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir itu rata-rata sekitar 3 ya. Jadi kalaupun sampai dengan 5 ini merupakan bentuk keseriusan dari Pemprov DKI dalam hal penanganan banjir di tengah pandemi lagi ya. Artinya dengan pandemi ada keseriusan untuk menangani banjir tersebut. Nah, nanti yang perlu dikawal sebenarnya Pak Riza dan teman-teman di DPRD, porsi anggaran untuk pengendalian banjir. Jadi dana yang digunakan benar-benar fokus untuk penanganan banjir sebenarnya. Jadi itu mungkin nanti yang dilakukan. Misal umpamanya yang dari 5T ini saya membaca untuk pembebasan lahan sudah dialokasikan dana 1,3 T ya. Artinya kita ada harapan tahun depan sudah mulai ada penataan bantaran Kali Ciliwung dilanjutkan ya, termasuk Pesanggaran, Angke dan Sunter. Artinya juga 2 tahun terakhir penataan bantaran kali ada. Tetapi saya membaca ada beberapa anggaran yang sebenarnya tidak perlu sebesar itu. Seperti apa itu, Pak Yoga? Misal ya dalam rencana yang diajukan untuk pembuatan drainase vertikal, Pak Riza, itu anggarannya mencapai 411 miliar. Ya. Menurut saya kalau tadi Pak Wagub sudah menyampaikan bahwa ini program masyarakat, apalagi kita sudah melaksanakan pembangunan sumber resapan air itu sejak zamannya Pak Fauzi-Bowo sudah ada instruksi gubernur itu ya. Artinya seluruh masyarakat, perkantoran, sekolah membuat sumur resapan air sendiri secara mandiri memang ada instruksinya begitu kan. Jadi tidak ada dana harusnya tinggal masyarakat didorong untuk membuat. Artinya dana sebesar 411 miliar tersebut lebih baik digunakan untuk melakukan umpamanya revitalisasi situ Danau Waduk yang 109 misalnya ya. Jadi penggunaan anggaran tadi yang menurut saya juga harus dipaskan. Satu itu. Kedua juga saya membaca ada program penataan Kali Ciliwung depan Pasar Baru itu sekitar 120 miliar. Dan juga penataan kali besar di Kota Tua itu sebesar 105 miliar ya. Nah ini kan lebih kepada faktor untuk dalam tanda petik beautifikasi ya, lebih kepada untuk mempercantik kawasan kali di tengah kota gitu ya. Tetapi kan ini lebih baik digunakan untuk apa? Untuk membebaskan lahan di bantaran kali yang tadi saya katakan belum tuntas, Ciliwung, Pesanggaran, Angke dan Sunter. Jadi anggaran-anggaran tersebut yang menurut saya lebih diteliti lagi apakah sebesar itu ataukah bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting. Lebih penting tadi itu pembenahan bantaran sungai, revitalisasi situ Danau Waduk dan memperbaiki saluran air. Jadi 3 hal ini menurut saya yang harusnya dilakukan daripada kita menggunakan anggaran tadi kurang tepat sasaran tadi. Jadi itu. Ya, jawaban Anda Pak Riza dengan adanya beberapa alokasi anggaran yang dinilai oleh Pak Yoga sebenarnya kurang tepat karena dianggap hanya mempercantik bukan menyelesaikan masalah banjir. Ya, terima kasih masukan Mas Yoga ini menjadi penting bagi kami. Nanti kami akan cek dan teliti kembali ya. Namun demikian kami perlu sampaikan apa yang kami sampaikan dalam rapat pimpinan. Kami sampaikan kepada jajaran di internal. Jadi semua anggaran itu diperuntukkan untuk program pengendalian banjir ini. Kita minta itu diprioritaskan untuk program-program yang berkontribusi paling besar terhadap pengendalian banjir. Jadi konsepnya seperti itu. Ya, contoh ya, tadi Mas Yoga sampaikan. Contoh kalau ada pembebasan lahan, itu harus dipilih pada tempat-tempat titik-titik yang paling besar menimbulkan pengendalian banjir, artinya kontribusinya. Jadi jangan sampai lahan yang dibeli gitu, lahannya tidak berkontribusi besar. Atau lahan setelah dibeli, tapi tidak dilakukan kegiatan-kegiatan pengendalian banjir di situ. Jadi itu sudah kami sampaikan. Itu memang menjadi fokus dari Pemprov juga ya untuk revitalisasi maupun juga pembebasan lahan itu ya, Pak Riza? Ya betul sekali. Begitu juga soal program tadi pengurukan mempercantik waduk. Saya setuju dengan Mas Yoga. Jadi upaya mempercantik itu paling terakhir lah. Ya. Jadi waduk-waduk itu lebih baik dikeruk dulu gitu, bukan dipercantik dulu, itu setuju sekali. Jadi ada kemungkinan ya bisa direalokasikan kepada yang lebih penting nanti anggarannya ya Pak Riza? Iya, kira-kira begitu. Jadi kita memang ingin seperti itu. Jadi
utamanya itu bukan mempercantik tapi justru menambahkan volume tampungan air volume air dengan cara meningkatkan pengerukan, pembelian lahan dan lain sebagainya. Jadi mempercantik memang ada tapi sedikit, tapi saya kira bagus masukan Mbak Yoga, nanti saya cek kembali. Semuanya karena perintah dari Pak Gubernur, perintah dari saya juga Wagub adalah utamakan pada tempat-tempat atau titik-titik atau program-program kegiatan yang berkontribusi yang paling berdampak. paling besar ya. Ya, Pak Riza, BMKG memprediksi bahwa fenomena La Nina ini puncaknya akan terjadi pada Desember mendatang. Tentu kita tidak harapkan ada banjir, tapi kalau ternyata terjadi banjir dengan curah hujan yang sangat tinggi akibat fenomena La Nina, lalu seperti apa persiapan dari Pemprov DKI Jakarta di tengah pandemi seperti ini? Karena kalau misalnya masyarakat harus mengungsi, bagaimana dengan protokol kesehatan? Ya, yang pertama memang kita tahu bahwa sejak tahun ke tahun ke depan itu terjadi peningkatan curah hujan. Kita sama-sama bisa tahu itu. Kemudian debit juga bertambah ya. Nah, untuk itu makanya program kami lakukan, kami percepatan, kami tingkatkan, termasuk anggaran kami tambah. Nah, yang kedua di sisi lain ternyata ada anomali ya cuaca, termasuk La Nina. Ini juga kita lihat ya di beberapa negara. Dan di Indonesia juga akan datang nih La Nina kemudian di bulan Desember. Ini juga yang mendorong kita semua untuk melakukan upaya-upaya yang lebih baik atau upaya-upaya ekstra dibandingkan upaya-upaya yang rutin kita lakukan ya. Nah, ini memang kita libatkan terus masyarakat. Ya memang kami ini tadi kan yang seperti sampaikan punya pasukan oranye, pasukan biru, pasukan hijau, ada pasukan kuning ya, semua nih. Semua pasukan, dan kami sekarang ada program pasukan pelangi lah. Kira-kira semua pasukan yang bidangnya berbeda-beda sekarang kita kerahkan, kita konsentrasikan pada upaya pengendalian banjir. Jadi bisa dilihat itu di setiap jalan, apalagi di rumah-rumah itu pasukan kami selalu bekerja, termasuk Jumat, Sabtu, Minggu seperti hari ini setelah dari acara TV ini saya akan mengecek ke lapangan ini terkait program-program pengendalian banjir, gerebek lumpur, dan lain sebagainya. Jadi setiap libur saya menyempatkan untuk mengecek, melihat langsung. Pak Riza, yang menjadi paling kekhawatiran adalah kalau misalnya masyarakat harus mengungsi, Pak Riza, sedangkan kita harus taat dengan protokol kesehatan supaya penyebaran virus corona ini bisa dicegah. Ya, jadi BPBD kami di internal sudah mempersiapkan, sudah menyusun buku panduan ya, panduan penanganan banjir terkait di masa pandemi COVID ya. Setidaknya kami pastikan bahwa karena kita harus melakukan program ya 3M, tetap 3M, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, maka jumlah tempat atau pengungsian juga sudah disiapkan di seluruh wilayah Jakarta di titik-titik yang berpotensi terjadi banjir, sehingga nanti jumlahnya juga kita perbanyak ya. Jadi setidaknya 2 kali lebih banyak dari tempat-tempat yang biasa kita persiapkan di tahun-tahun sebelumnya. Dan tempat-tempat sudah kami siapkan. Jadi kami juga sudah menambah juga jumlah perahu, umpamanya ini sedang proses juga pembuatan perahu. Jadi kalau perahu biasanya kita beli itu perahu karet, sekarang ini kita nggak pakai perahu karet nih. Kita pakai perahu dari seng aluminium nih. Soalnya kalau pakai perahu karet itu kena pagar, kena paku, dan lain sebagainya. Langsung rusak ya, Pak? Langsung rusak, langsung bocor itu. Jadi sekarang kita bikin sendiri, merakit sendiri di bengkel begitu. Kita akan siapkan. Pak Gubernur kemarin juga minta supaya di semua RW itu harus disiapkan, bahkan ditaruh di RW-RW. Jadi lebih cepat lah itu apabila dibutuhkan. Dan juga alat-alat lain seperti tangga, tali, senter, dan sebagainya kita persiapkan sejak dini. Saya mau minta pandangan Anda, Pak Yoga, dengan ancaman potensi banjir, dengan fenomena La Nina, tapi di tengah pandemi yang tentu harus sangat memperhatikan protokol kesehatan. Apa yang harus dilakukan, Pak Yoga? Ya, yang pertama memang harus diinformasikan kepada masyarakat ya. Kalau kita lihat kemarin di 2 minggu terakhir ini kan curah hujan itu sampai menyentuh angka 110 mm per hari ya. Artinya memang sudah melebihi dari standar minimal kapasitas dari saluran air yang ada di Jakarta. Apalagi kalau menuju ke akhir bulan Desember dan awal Januari, kalau kita belajar dari awal tahun ini kan
sempat mencapai 377. Dengan demikian, dengan terbatas waktu tidak kurang dari 3 bulan ke depan, Jakarta pasti akan banjir, ya. Tetapi sekarang bagaimana mengantisipasi dampak banjir terhadap masyarakat? Karena kalau kita lihat La Nina, berarti kan ada peningkatan curah hujannya lebih tinggi. Betul. Ekstrimnya seperti itu, gitu kan. Nah, kemudian yang perlu diinformasikan atau difokuskan titip kepada Mbak Risa dan kawan-kawan, fokus saja ke 2 tempat. Satu, pasti pemukiman yang ada di bantaran kali, di 13 sungai tadi, pasti akan terdampak banjir, ya. Karena dengan demikian yang harus dipikirkan adalah tempat evakuasi terdekat dari pemukiman yang di bantaran kali. Nah, tempat evakuasi harus dilakukan dari sekarang, karena ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Di tengah pandemi misalnya, tempat ruang evakuasi apakah boleh masyarakat berkumpul dalam satu ruang besar misalnya? Kan tetap harus dibagi per keluarga nanti. Nah, bagaimana membagi dalam ruang yang besar tadi, dibuat sekat-sekat per keluarga misalnya. Ya, ini penting untuk disiapkannya dari sekarang. Jadi tidak bisa seperti yang dulu disiapkan ruang biasa, kemudian digelar tikar ataupun kasur, kemudian semua berkumpul. Ini tentu akan menjadi klaster baru kalau tidak disiapkan. Belum kalau bicara umpamanya tempat toilet umumnya, itu kan harus terpisah. Perbanyak tempat cuci tangan juga. Terus kemudian syarat harus menggunakan masker di ruang publik. Tempat pengungsian itu ruang publik sebenarnya. Nah, ini hal-hal yang harusnya disiapkan dari sekarang, karena suka tidak suka pasti akan banjir, Mbak Stefani, gitu ya. Jadi ini pilihan pahit yang harus disiapkan gitu 3 bulan. Jadi tempat evakuasi yang menjamin protokol kesehatan benar-benar diterapkan. Satu itu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting, selain kegiatan rutin yang tadi dipercepat, ada kepastian bahwa di 2021 tadi apa yang dilakukan di tempat-tempat yang menjadi langganan banjir tadi, di pemukiman bantaran kali, kemudian yang dekat Watu Situ dan Lembung Waduk, supaya masyarakat siap untuk menghadapi tahun depan yang lebih baik. Ya, jadi PR ini menurut saya yang harus dilakukan. Kemudian 3 yang tadi, persiapan masyarakat untuk menginformasikan kalau ada umpamanya tanggul yang kira-kira sudah mulai bocor nih atau retak gitu ya, sehingga dengan demikian bisa segera diperbaiki dalam waktu 3 bulan ke depan. Ini persoalannya mendasar biasanya, tanggulnya retak, kemudian jebol, banjir. Nah, itu biasanya pemukiman yang ada dekat bantaran kali, gitu kan. Kemudian kedua, pemukiman yang merupakan lokasi jauh dari sungai, tetapi dia sebenarnya merupakan dataran rendah, yang dulunya merupakan tempat daerah tangkap air, ini sudah pasti daerahnya banjir. Nah, ini perlu disediakan juga tempat evakuasi yang tidak jauh dari pemukiman. Jadi, dengan waktu yang hanya terbatas 3 bulan ke depan, tentu tidak banyak pilihan, tetapi ini menurut saya yang paling bisa dilakukan oleh teman-teman Pemda DKI mempersiapkan atau mengantisipasi banjir, Mbak Stefani. Oke, itu dia masukan dari Pak Yoga. Pak Riza, jadi seperti apa? Mungkinkah itu diwujudkan dan bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta meyakinkan masyarakat bahwa Pemprov juga akan bisa mengendalikan atau paling tidak mencegah menanggulangi banjir di tengah pandemi dan juga ancaman fenomena La Nina? Pak Riza. Ya betul ya, sampaikan Mas Yoga ya. Jadi selain memang debitnya bertambah, juga ada La Nina seperti yang tadi juga kami sampaikan. Terkait pandemi, memang kami meningkatkan jumlah tempat, jumlah titik pengungsian yang volume dan luasnya terus kita tingkatkan ya sampai 2-3 kali lipat dari yang biasanya. Kemudian juga memang perlu ada itu pembatasan-pembatasan, namun memang tidak bisa dibagi persis per keluarga ya. Ini sedang kita upayakan, minimal jaraknya itu jauh lah gitu ya. Jadi seperti juga kalau kita sekarang dibolehkan di PSBB transisi ini ada pertemuan tapi dengan jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah itu juga upaya yang kami lakukan ya. Dan tapi itu sudah disiapkan dari sekarang berarti Pak Riza ya? Ya sudah. Kalau itu kita siapkan. Tempat-tempatnya, titiknya sudah kita siapkan. Masyarakat juga segera kami akan umumkan nanti ya. Sebelum banjir itu sudah akan disosialisasikan, diumumkan, dan buku panduan juga sudah kami buat. Jadi masyarakat ini nanti kita akan siapkan buku panduan, kita sosialisasikan, dan kita akan simulasikan lah, kira-kira gitu. Jadi masyarakat setiap kelurahan atau RW nanti sudah harus tahu, jadi ya, bahwa kalau terjadi banjir itu apa yang harus dilakukan, kemudian bagaimana caranya, dan termasuk titik-titik pengungsian ini juga nanti akan kami umumkan lebih awal sebelum banjir. Terlebih ini di masa pandemi COVID harus hati-hati dan sebagainya. Memang masalahnya ada saja ya, termasuk masyarakat nih umumnya di Jakarta ini, ya dia kalau banjir rata-rata nggak mau pindah juga dari rumahnya. Kalau rumahnya tingkat ya udah dia naik ke atas saja, ke lantai 2, jadi di bawah banjir begitu nggak mau pindah tuh mereka. Nah seperti yang kemarin terjadi di Ciganjur kemarin itu yang sungainya ketutup karena tumpahan longsoran pagar yang rubuh dari pemukiman. Itu ada 300 rumah yang terendam, sebagian yang rumahnya 2 lantai nggak mau turun ya. Udah Pak, kita nggak mau di tempat pengungsian, kita mau di sini saja.
Nah itu juga masyarakat kita rata-rata begitu. Jadi rata-rata dia ingin memastikan bahwa rumahnya aman lah kira-kira begitu. Jadi dia jaga dengan cara ya tidur di rumah tersebut. Nah ini juga menjadi perhatian kita supaya ini tidak baik lah begitu ya, berbahaya. Jadi akhirnya kemarin kami upayakan bujuk semua. Kalau rumahnya tergenang ya kita minta keluar dari rumah untuk ke tempat pengungsian. Nah ini terus kita upayakan. Baik, terima kasih banyak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Riza, juga Pak Yoga, pengamat tata ruang sudah bergabung di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tentu kita berharap ya agar penanggulangan banjir ini bisa berjalan secara optimal dan tentu butuh kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah tapi kita juga masyarakat. Terima kasih Pak Riza dan Pak Yoga, sehat selalu. Ya, terima kasih.